Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Pekan lalu, dalam kurun 4 hari, Indonesia mengalami 2 serangan berlatar terorisme di 2 lokasi yang berbeda. Saatnya ada evaluasi serius soal upaya deradikalisasi yang selama ini kita jalankan. Inilah sorotan dalam catatan Kompas TV. Saya Sofi Syarif. Bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan upaya serangan di markas besar Polri. Dua-duanya dilakukan oleh anak-anak usia muda. Ada pergeseran latar belakang usia yang membuat kita harus serius berpikir sasaran radikalisme kini semakin muda. Dua aksi teror yang terjadi dalam kurun 4 hari. Pelakunya sama-sama berusia muda, tergolong kaum milenial bahkan Gen Z. Peneliti terorisme Surf Indonesia, DT Aliyah, mengungkap ada perubahan strategi yang dilakukan jaringan terorisme di Indonesia yang menyasar kaum milenial melalui aktivitas yang juga sangat milenial. Nah, sekarang mereka merubah strategi dengan menyasar melalui aktivitas-aktivitas yang sangat milenial. Artinya targetnya juga milenial. Nah, ini mereka sudah masuk ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi. Nah, mereka perempuan juga dijadikan target ya. Kenapa perempuan kemudian dijadikan target? Karena satu, perempuan ini bisa kelihatan kalau dari aksi tadi ya, aksi yang Mabes Polri ini betapa perempuan ini kalau dari kacamata saya melihatnya. Ini sangat emosional. Jadi dia tidak sistematis, tidak strategis, tidak tanpa perhitungan gitu, tidak menghitung untung ruginya gitu ya. Selain keterlibatan kaum milenial, fenomena baru jaringan terorisme juga ditandai dengan keterlibatan perempuan dalam aksi teror di garis terdepan. Kita harus membangun konteks kehidupan atau kultur di sekitar keluarga itu yang kemudian kulturnya itu adalah kultur beragama yang memandang penting esensi ajaran agama, yaitu membangun kebaikan bersama. Karena aksi teror itu selalu didahului dengan kerusakan ya. Inti teror itu kan merusak. Nah, itu sangat bertolak belakang dengan ajaran agama yang esensial, yaitu membangun kemaslahatan bersama atau kebaikan bersama. Pergeseran latar belakang pelaku terorisme tentu harus direspons dengan cara berbeda. Tidak bisa lagi mengandalkan rumusan baku yang selama ini dipakai untuk mengatasi aksi teror beserta deradikalisasinya. Dan menyusul 2 serangan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tetapi meningkatkan kewaspadaan. Saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang, tapi juga waspada dan menjaga persatuan. Dan kita semuanya bersatu melawan terorisme. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Namun betulkah kita bisa merasakan ketenangan yang sejati jika hanya dalam kurun sepekan saja ada 2 insiden berlatar terorisme? Saudara, dalam 5 tahun terakhir sedikitnya ada 11 teror bom atau rangkaian teror bom di berbagai tempat di Indonesia. Ini dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2021. Salah satu yang paling membekas diingatan adalah rangkaian teror bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada 13 dan 14 Mei 2018. Saat itu, saudara, sedikitnya ada 28 orang tewas, termasuk pelaku, serta 57 orang yang luka-luka setelah serangan terhadap 3 gereja,
1 kantor polisi yakni Markas Polrestabes Surabaya serta Rumah Susun Wonocolo. Ketika aksi terorisme nyaris selalu terjadi setiap tahun, harus ada evaluasi mendalam tentang bagaimana kita menangani masalah krusial ini. Tidak hanya harus bekerja sama, semua pihak harus mau saling buka catatan untuk melihat apa yang kurang efektif dari tiap sisi penanganan terorisme. Dari sekian banyak sisi penanganan terorisme, salah satu yang selalu mendapatkan perhatian adalah deradikalisasi. Ada pula yang menyebut reideologi untuk mereka yang sudah terpapar paham radikalisme tetapi belum sampai bertindak ekstrim. Apapun namanya, ketika kenyataannya masih terus ada serangan teror, kita pantas bertanya, seberapa efektif upaya ini? Di tengah makin banyaknya saluran radikalisasi seiring akses informasi dan teknologi yang semakin luas, bisa jadi cara kita melakukan deradikalisasi tidak bisa sama lagi, harus berubah. Berbeda dari cara kita 20 tahun lalu saat gambaran terorisme di Indonesia menjadi nyata melalui serangan bom Bali. Sejak bom Bali, Indonesia membentuk Densus 88 untuk menangani serangan terorisme dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menyusun strategi dan program penanggulangan terorisme termasuk deradikalisasi. Ketika serangan terus terjadi, jangan-jangan kita sebagai sebuah bangsa perlu kembali saling bekerja sama, merumuskan penanganan terorisme dan memberi dukungan ekstra kepada lembaga-lembaga yang ada di garis depan yang mesti bekerja keras mengejar perubahan penyebaran radikalisme. Ini harus ditekankan soal bagaimana mengelola deradikalisasi. Ya. Atau kalau saya nyebutnya lebih dari sebelum itu adalah disengagement-nya. Pelepasannya seperti apa? Nah, karena memang Anda belum lihat itu berhasil ya? Saya kira ya itu problemnya di situ sebenarnya. Kalau mungkin Mas Hasim lebih paham dengan Pak Sukamta bagaimana kemudian teman-teman BNPT yang harusnya mulai itu juga tidak terlalu bisa akseleratif gitu seperti itu. Yang perlu menjadi perhatian, negara ini tidak boleh kalah langkah dibanding para teroris. Hanya reaktif setelah serangan terorisme terjadi. Kerjasama erat dengan berbagai elemen masyarakat juga wajib dilakukan demi merangkul mereka yang rentan terpapar radikalisme agar tidak menyeberang masuk ke kelompok ekstrim. Jadi karena teroris sering didefinisikan sebagai extraordinary, maka sebenarnya cara kita melawannya itu juga butuh yang harus extraordinary juga begitu ya? Tidak bisa istilahnya ini kayak membuntuti gitu. Terjadi aksi kemudian kita terjadi penangkapan lalu rame begini. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya memang harus ada kesanggupan untuk bisa memilah masalah yang mana di bagian mana dihadapi oleh siapa. Jadi kita bagi tugas yang untuk yang sudah terpapar begini ya mereka udah punya mappingnya kita serahkan. Tapi yang penting ini kita stop supply-nya. Agar tidak terus semakin banyak orang yang masuk dalam kelompok ini dan menimbulkan aksi yang tidak bisa kita terima seperti sekarang. Menangani terorisme bukan perkara sepele, bukan pula sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Itulah mengapa evaluasi mendalam mesti dilakukan demi upaya jangka panjang yang tepat, sembari mengajak sebanyak mungkin elemen masyarakat menciptakan atmosfer yang meminimalisasi kebencian.